Aku mau cerita soal pengalaman yang paling menyeramkan yang pernah aku alami bareng dua sahabatku, Bena dan Haris. Kejadiannya belum lama ini. Awalnya kami cuma pengen refreshing, ngilangin penat sambil ngejar konten buat channel YouTube kami. Kebetulan kami bertiga emang suka kegiatan alam, camping, trekking, ya semacam itulah. Tapi malam itu semua berubah total, jauh dari yang kami bayangkan. Jadi hari itu kami berangkat pagi-pagi. Cuacanya cerah, semua semangat. Perbekalan udah kami siapin dari semalam. Makanan, mie instan, air minum, tenda, alat masak, kamera, dan cemilan buat 2 malam, serta barang untuk jaga-jaga untuk kebutuhan survival. Rencananya emang kami mau nginep 3 hari 2 malam. Sekalian coba spot baru yang katanya masih alami banget. Perjalanan masuk ke dalam hutan butuh waktu sekitar 2 jam jalan kaki dari titik parkir kendaraan terakhir. Lumayan melelahkan, tapi suasananya enak. Adem banget. Banyak pepohonan tinggi. Dan yang paling penting, jauh dari keramaian. Kami nemu spot bagus dekat aliran sungai kecil. Dan setelah tenda kami berdiri, semua terasa sempurna. Tenang, sunyi, dan cuma ada suara alam yang nemenin. Wah, ini sih the best banget pokoknya. Waktu itu kami sempat mikir, ini sih bakal jadi camping paling asik yang pernah kita lakuin. Tapi malam pun datang. Dan segalanya mulai berubah pelan-pelan. Menjelang maghrib, langit mulai mendung. Awalnya cuma mendung biasa, tapi gak lama hujan rintik-rintik mulai turun. Untungnya tenda udah berdiri, dan kami bertiga langsung masuk buat berlindung. Di luar, Abah Inggun masih berusaha bertahan meskipun udah mulai mengecil. Sekitar pukul 9 malam, hujan mulai reda. Kami keluar tenda sebentar buat masak mie. Makan bareng di bawah langit yang masih sedikit gerimis. Sambil ngobrolin hal-hal yang konyol. Ya, sambil ketawa-ketawa gitulah. Tapi entah kenapa, makin malam suasananya makin berubah. Hutan yang tadinya ramai suara malam, tiba-tiba jadi tenang. Gak ada suara jangkrik, gak ada hembusan angin, gak ada suara apapun. Hening. Sampai akhirnya terdengar suara yang bikin bulu kuduk kami merinding. Suara itu datang dari arah belakang tenda. Enggak jauh. Nadanya dalam, serak, dan tampak marah. Kami bertiga langsung diam.
Haris buru-buru matiin headlamp yang ada di kepalanya. Dan Bina pun refleks nyari sandaran. Dan itu aku. Kami saling lihat-lihatan. Gak ada yang ngomong, cuma saling nunggu. Siapa tahu itu cuma suara binatang. Aku lihat Haris pelan-pelan siapin parang yang tergeletak gak jauh dari posisinya. Ya udah refleks tindakan siaga gitulah pokoknya. Tapi dalam hati aku ngerasa itu bukan suara hewan biasa. Lalu Haris yang udah pegang parang pelan-pelan ngasih kode, ngajakin cek belakang tenda. Tapi setelah kita sampai, nggak terlihat tuh ada sesuatu yang kami sangka hewan tadi. Bahkan jejaknya pun nggak ada. Ya setelah suasana agak tenang, kami langsung masuk ke dalam tenda. Gak ada yang ngomong lagi. Suasananya benar-benar berubah. Tapi kita tetap lanjutin kegiatan kayak biasa. Ya ngobrol-ngobrol kecil. Walaupun semua orang kelihatan was-was. Sekitar jam 1 dini hari, awalnya aku pikir itu cuma suara angin atau ranting patah. Tapi makin lama, suara itu makin jelas. Suara orang ngobrol. Banyak. Bukan 2 atau 3. Tapi kayak sekelompok orang. 5, mungkin 10 ya. Bisik-bisik, tapi rame. Suaranya sayup. Kayak datang dari segala arah. Kupikir Bena dan Haris juga belum tidur. Tapi waktu aku lihat, mereka udah meringkuk dalam sleeping bag masing-masing. Dan jelas-jelas, mereka juga denger itu. Mereka gak ngomong, tapi aku bisa lihat dari ekspresi mereka. Mereka juga takut. Aku coba mengintip dari celah kecil di tenda. Gelap, gak ada apa-apa. Tapi suara itu masih ada. Dan terasa makin dekat. Suara ngomongnya emang gak jelas ya. Tapi gak tahu kenapa suaranya bikin kepala ini berat. Lalu tiba-tiba tenda kami seperti ada yang menyapu dari luar. Suara kain yang disentuh diseret perlahan. Seperti ada yang sengaja melakukan itu. Aku langsung refleks nahan nafas. Ya karena takut. Tapi Haris tiba-tiba langsung bangun dan nyaut dengan suara panik. Siapa tuh di luar? Gak ada jawaban. Tapi habis itu muncul suara lain. Suara langkah pelan di atas tanah basah. Dan ranting yang patah. Kletek, kletek. Ya kayak gitulah. Pelan, berat, dan berputar mengelilingi tenda. Seolah-olah
apapun itu sudah mengamati kami dari luar. Malam itu kami gak bisa tidur lagi. Ya, kami cuma duduk bertiga di dalam tenda, saling merapat, sambil nyalain senter kecil dan kompor gas portable buat sedikit kehangatan. Gak ada yang berani buka mulut. Semuanya diem, menunggu sampai langit mulai terang. Sekitar jam 5 pagi, langit mulai memucat. Hujan udah benar-benar berhenti. Tapi rasa takut ini belum juga hilang. Tanpa perlu diskusi panjang, kami bertiga langsung beresin semua peralatan. Gak ada yang ngomong soal lanjutan vlog. Gak ada yang ingat rencana 2 malam lagi. Semua cuma pengen keluar dari situ secepat mungkin. Dalam perjalanan keluar dari hutan, Win akhirnya buka suara. Pelan. Katanya, waktu suara-suara bisik itu muncul, dia sempat lihat banyak bayangan berdiri di antara pepohonan. Diam gak bergerak. Haris juga cerita, dia sempat dengar suara kayak tangisan pendek, lirih, cepat, ya habis itu hilang katanya. Tapi dia kira cuma suara burung. Aku sendiri gak bisa jelasin dengan pasti apa yang kami alami malam itu. Tapi satu hal yang aku yakin, tempat itu bukan tempat biasa. Aku cerita ini bukan buat nakut-nakutin, tapi sebagai pengingat, kadang kita terlalu percaya diri masuk ke tempat yang asing. Seolah semuanya bisa kita kendalikan. Padahal ada banyak hal di alam ini yang gak bisa kita lihat. Tapi mereka bisa melihat kita. Sejak kejadian itu, aku, Bena, dan Haris belum pernah camping lagi di tempat liar. Mungkin suatu saat kami akan coba lagi. Tapi untuk sekarang, cukup tahu rasanya. Dan itu cukup banget buat bikin kami mikir 2 kali. Yang jelas, malam itu bakal selalu aku ingat. Bukan karena indahnya hutan, tapi karena sambutan yang bikin kami gak bisa tidur.